Hai semuanya, welcome to my channel. Kenalin, nama gua Nadia dan gua akan ngebagiin konten-konten random tapi keren dan seru. So, pantengin terus ya. Thank you. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila dengan NPM 2023-2100906. Di sini saya akan melanjutkan dari tugas UML. Kalau yang kemarin itu kan use case diagram, sekarang saya akan melanjutkan ke UML kedua, yaitu activity diagram dari studi kasus yang sama, yaitu sistem informasi market untuk pelaku UMKM. Mungkin kita langsung saja, teman-teman, masuk ke pembahasannya. Dan di sini saya sudah menyiapkan juga yang namanya container ya. Teman-teman bisa lihat itu di bagian general dan teman-teman breakdown aja. Dan di sini ada bagian yaitu container ya, vertical container sebagai wadah atau boxnya untuk aktivitas dari setiap aktornya. Dan di sini ada 5 aktor yang terlibat, yaitu ada pelanggan, pelaku UMKM, admin market, kurir, dan juga sistem. Nah, di sini saya sudah menyiapkan yaitu initial note sebagai aktivitas atau pembuka dari aktivitas ya. Selanjutnya, eh, di sini sudah ada browse. Jadi pada saat pelanggan nanti masuk ke sistemnya, pelanggan akan memilih atau mencari-cari mengenai produk apa aja yang dijual gitu. Sebagai aktivitas utama, sebagai aktivitas pertama. Saya pastekan dulu ya supaya lebih enak pada saat menjelaskannya. Di bawah browse ini kita ganti teksnya yaitu pilih produk. Selanjutnya ada checkout dan ada bayar. Nah, jadi pada saat pelanggan masuk ke sistem, pelanggan nanti akan mencari produk-produk apa aja yang dijual ya, kayak membrowsing gitu. Setelah itu nanti pelanggan akan memilih produk ya, berdasarkan sayuran yang dipilih dan juga berbagai macam pelaku UMKM yang terlibat di dalam sistem tersebut. Terus nanti setelah pelanggan memilih dan juga menetapkan pilihan dari produk-produk tersebut, pelanggan bisa melakukan yang namanya eh, aktivitas checkout. Setelah melakukan checkout, nanti pelanggan akan diarahkan ke proses pembayaran. Nah, selanjutnya kita akan menyambung aktivitas lagi di sini, teman-teman.
Oke, di sini pada saat pelanggan itu melakukan proses pembayaran, nanti akan diverifikasi terlebih dahulu oleh sistem. Ya, sistem akan melakukan verifikasi pembayaran apakah, dan di sini apakah pembayaran berhasil. Jadi nanti kita munculkan yang namanya decision ya di sini. Kalau misalkan pembayarannya berhasil, ya maka pelaku UMKM akan mendapatkan, oh sorry, ini notifikasi pemesanan. Akan mendapatkan sebuah notifikasi pemesanan di sini, ya, dan pada saat sudah mendapatkan notifikasi pemesanan, pelaku UMKM akan mengonfirmasi pemesanan tersebut. Nah, dan melakukan dan di bawahnya akan ada proses-proses yang sesuai atau yang memang sudah dikonsep sebelumnya untuk proses pemesanan. Nah, kalau misalkan pada saat di decision ini ternyata pembayarannya itu gagal, maka pelanggan itu akan mendapatkan yang namanya notifikasi, yaitu notifikasi gagal bayar. Dan nanti pelanggan akan diarahkan ke proses pembayaran lagi dan akan melakukan proses pembayaran seperti pada umumnya kembali sesuai dengan regulasi sampai pembayaran tersebut berhasil. Baru bisa untuk melanjutkan dari aktivitas ini sampai dengan menerima pesanan tersebut. Oke, selanjutnya. Oke, teman-teman, kalau misalkan tadi kan proses pembayarannya kita anggap telah selesai, telah terverifikasi oleh sistem, ya, maka nanti pelaku UMKM akan mendapatkan notifikasi pemesanan yang masuk em, di dashboard di halaman, ya, mereka, terus nanti akan mengonfirmasi pesanan tersebut, dan setelah mengonfirmasi pesanan tersebut, pelaku UMKM akan menyiapkan pesanan sesuai dengan notifikasi pemesanan tadi, apa aja yang dipesan oleh pelanggan dan lain sebagainya. Terus nanti setelah pesanan tersebut siap, pelaku UMKM bisa merubah status atau mengupdate status menjadi siap kirim. Nanti setelah status tersebut siap kirim, akan terintegrasi ke dalam sistem, dan sistem nanti akan mencari dan menugaskan kurir secara otomatis. Oke, teman-teman. Di sini tadi kan kita sudah sampai di cari dan tugaskan kurir secara otomatis ya. Nah, di bawahnya akan ada decision kembali, yaitu apakah kurir ditemukan. Kalau misalkan kurirnya ditemukan, maka eh, kurir akan menerima notifikasi gitu. Tapi gimana jika kalau misalkan kurirnya itu nggak ada gitu dengan alasan tertentu atau kurirnya tidak tersedia gitu. Maka akan dihubungkan ke admin market
yaitu membutuhkan intervensi. Dan nanti admin market ini akan menugaskan kurir secara manual. Tapi aku perlu menjelaskan lebih lanjut ya. Aku perlu menjelaskan maksud dari menugaskan kurir secara manual. Mungkin teman-teman agak sedikit bingung kali ya, dan agak sedikit bertanya-tanya maksud dari menugaskan kurir secara manual ini apa gitu. Jadi, jika kurir ditugaskan secara manual, apakah prosesnya jadi di luar sistem? Ini adalah poin yang sangat bagus ya teman-teman. Tapi apakah prosesnya jadi di luar sistem? Jawabannya adalah tidak gitu. Karena istilah manual di sini itu berarti admin lah yang memilih kurir, ya, bukan sistem. Tetapi setelah dipilih, admin akan menetapkan kembali di dalam sistem. Jadi prosesnya tuh gini, admin nanti akan menelpon kurir yang tersedia untuk mengambil tugas. Setelah kurir setuju, admin akan menggunakan fitur khusus di dashboardnya untuk memasangkan pesanan tersebut dengan kurir tadi. Begitu admin menekan tugaskan, prosesnya kembali sepenuhnya otomatis. Jadi kurir tersebut akan langsung menerima notifikasi, detail lokasi, dan semua informasi lain di aplikasinya. Sama persis jika ditugaskan otomatis. Jadi peran admin di sini adalah sebagai penyambung saat sistem otomatis buntu gitu ya, bukan untuk menjalankan seluruh proses di luar sistem. Jadi penugasan kurir secara manual atau secara tiba-tiba ini, kurir tetap akan terintegrasi dengan sistem dan tetap akan menerima notifikasi dari sistem gitu ya, dengan segala serangkaian yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, teman-teman. Jadi pada saat tadi kurirnya telah ditemukan dan juga kurir telah menerima notifikasi, maka kurir akan segera ke tempat pelaku UMKM untuk mengambil pesanan tersebut dan nantinya yang pastinya akan tracking by system ya, artinya data lokasi, terus simpan dan proses lokasinya akan terintegrasi ke dalam sistem dan akan dilanjutkan ke tracking pengiriman. Setelah itu, setelah selesai semua, maka kurir itu akan mengantarkan pesanan ke pelanggan sesuai dengan rincian dari mulai dari alamat dan lain sebagainya. Dan nantinya pada saat proses pengantaran produk yang dilakukan oleh kurir, maka pelanggan akan mendapatkan notifikasi pesanan di antar kurir. Selanjutnya, oke.
Jadi nanti setelah pelanggan menerima pesanan, pelanggan akan mengonfirmasi pesanan tersebut kalau misalkan pesanan tersebut telah diterima oleh pelanggan. Dan nanti akan sistem akan menerima konfirmasi tersebut dan dilanjutkan dengan pesanan selesai. Dan pada saat di pesanan selesai ini akan ada dua cabang, yaitu kalau misalkan di pelaku UMKM, dia akan memproses dan kirim dana. Pada akhirnya, pelaku UMKM akan menerima notifikasi dana dari penjualan produk yang sudah masuk tadi. Sedangkan kalau misalkan pelanggan sendiri, setelah pesanan selesai, maka pelanggan bisa mereview dan mulai dari sistemnya, kurirnya, produknya, dan lain sebagainya. Dan setelah itu selesai untuk proses dari em, activity diagram, sistem informasi market untuk pelaku UMKM ditutup dengan N ini, teman-teman. Jadi mungkin dari activity diagram ini secara keseluruhan menunjukkan alur transaksi e-commerce untuk pelaku UMKM, mulai dari pelanggan mencari produk, melakukan pembayaran, verifikasi oleh sistem, proses penyiapan dan pengiriman oleh kurir, hingga transaksi dana dan review yang dilakukan oleh pelanggan. Diagram ini juga menggambarkan hubungan antar peran secara terintegrasi di mana sistem berperan penting dalam otomatisasi verifikasi pembayaran, penugasan kurir, hingga konfirmasi transaksi. Dengan adanya alur ini, proses bisnis menjadi lebih efisien dan transparan bagi semua pihak. Oke, mungkin itu saja eh, presentasi untuk activity diagram dari studi kasus yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semuanya atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.